Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah marketing. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang uh, penciptaan merek, dan kita langsung saja ke materinya. Oke, pertemuan ke-7, manajemen pemasaran tentang penciptaan merek. Kita akan tonton dulu video tentang bagaimana uh, bagaimana kita menciptakan posisi merek dengan cara yang pertama, yaitu memberitahu manfaat dari produk kita, gitu ya. Dan ini kita akan ilustrasikan dalam video, di mana yang video pertama adalah klinik Tongfang, yang kedua adalah tentang jaket multifungsi. Mari kita saksikan videonya. Klinik Tongfang Jakarta adalah klinik TCM Tiongkok spesialis membantu mengatasi penyakit tersebut. Sudah banyak pasien yang telah disembuhkan. 12 tahun saya menderita kencing manis dan sudah berobat kemana-mana, tidak juga sembuh. Sampai terkena komplikasi gagal ginjal. Seluruh tubuh saya membengkak dan tidak bertenaga. Kemudian saya berobat ke klinik Tongfang. Hanya dengan 3 paket pengobatan, diabetes dan gagal ginjal saya langsung teratasi. Sekarang saya bisa melakukan pekerjaan dengan normal kembali. Oke, dari video yang kita lihat tadi, yang pertama kita bisa mengambil pelajaran bahwa memberitahu manfaat itu tidak harus selalu dengan gaya yang canggih atau yang kemudian elegan ataupun yang lainnya, tapi tergantung pada target market kita siapa, segmentasi pasar yang kita ambil bagaimana, gitu ya. Jadi selugas mungkin, semudah mungkin ditangkap, dan kita memposisikan diri sebagai konsumen, gitu ya. Contoh mungkin iklan-iklan Shopee itu juga kan kelihatannya deso banget dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah karena memang sesuai dengan target marketnya, nggak harus sesuatu yang terlihat elegan, sesuatu yang terlihat mewah dan lain sebagainya, karena inti dari memberitahu manfaat itu adalah komunikasi kita dengan konsumen yang kemudian bisa ditangkap dengan baik apa yang kita sampaikan, dan membuat penjelasan tentang manfaat produk kita dengan cara yang elegan itu juga bagus. Nah, tentunya juga menyesuaikan dengan karakteristik dari konsumen yang kita tuju. Kalau klinik Tongfang ini kan rata-rata mungkin target marketnya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, kemudian orang-orang yang suka dengan hal-hal alternatif di luar praktek medis kedokteran dan lain sebagainya, gitu ya. Mereka tidak mengedepankan rasionalitas tapi mengedepankan perasaan, sehingga manfaat-manfaat yang mereka sampaikan dengan cara-cara yang sederhana itu kemudian bisa lebih mudah ditangkap oleh konsumen. Berbeda dengan konsumen dari jaket multifungsi yang kita lihat tadi, yang beli siapa ya, anak-anak muda yang mau kelihatan keren, yang seperti apa, dengan kemampuan jaket yang bisa menyimpan berbagai macam hal. Berarti ini kan orang-orang dengan mobilitas yang tinggi dan mau membawa banyak gadget dan lain sebagainya, maka perlu untuk menggunakan model komunikasi dari
video tadi itu ya, yang terlihat mewah, elegan, dan sesuai dengan profil dari konsumennya. Oke, dan kebanyakan tentunya ya yang beli laki-laki ya, bukan diperuntukkan untuk perempuan, sehingga modelnya pun juga laki-laki. Jadi intinya adalah bagaimana orang itu bisa tahu manfaat dari produk yang sudah kita buat, karena banyak produk yang bermanfaat tapi konsumen nggak tahu gitu ya. Karena ini kita harus mengeksploitasi segala bentuk keunggulan atau manfaat dari produk kita gitu ya. Jadi produk itu harus diberitahukan kepada semua orang, karena ini adalah karena kita ini kan jualan ya. Ya kalau selingkuhan mungkin disimpan gitu, nggak di keluar-keluarkan. Jadi kita harus menelanjangi dalam bahasa tanda kutip gitu ya, seluruh kemampuan dari produk kita agar mampu dilihat oleh calon konsumen ataupun konsumen yang sudah engage dengan kita. Oke, yang berikutnya, menciptakan posisi merek dengan cara membandingkannya dengan pesaing. Masih ingat mungkin iklannya Anggun ya, dengan sampo Pantene-nya, dengan tagline yang cukup terkenal gitu ya, aku jadi duta sampo lain gitu ya. Kemudian dia tertawa dan ups dan lain sebagainya itu. Ini mengkomparasikan dengan merek-merek lainnya gitu kan. Kemudian ada lagi iklan antara waktu itu persaingan ketat ya antara Samsung dengan Apple saat perilisan Samsung Galaxy S3 yang kemudian dia multifungsi, mungkin ada waktu itu muncul ada stylus dan macam-macamnya gitu ya, di saat Apple mulai mengeluarkan handphone berapa ini, iPhone 5 gitu ya, dan dia mengkomparasikan dengan sederet hal yang kemudian bisa dilakukan oleh Samsung yang kemudian tidak bisa dilakukan, yang apa ya, iPhone hanya bisa melakukan setengah dari daftar yang disampaikan oleh Samsung, dan ini membuat mata konsumen tentunya akan terbuka lebar dan mengetahui bagaimana posisi merek kita, posisi produk kita, posisi layanan kita dibandingkan dengan produk yang lain. Dan yang berikutnya, untuk menciptakan posisi merek, yang kita lakukan adalah mengandalkan dari deskripsi produk. Jadi produk itu harus selalu kita sertai dengan deskripsinya. Karena apa? Karena secara logika, semua orang yang akan membeli atau calon konsumen itu tidak akan bertemu dengan kita langsung. Nah, mungkin mereka bertemunya bukan dengan orang ya, tapi bertemunya hanya dengan gambar-gambar ataupun konten-konten digital yang kita miliki dan lain sebagainya. Maka untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam kepala konsumen, maka kita harus mengandalkan deskripsi produk ini, sehingga posisi dari merek kita itu jelas. Di dalam deskripsi produk itu adalah janji yang kita berikan kepada konsumen bahwa nanti kalau kamu beli, maka kamu akan mendapatkan ini gitu ya. Itu adalah janji yang kemudian harus ditepati, dan seberapa besar janji kita dengan pengorbanan yang dikeluarkan konsumen, nanti mereka akan mengcompare data-data yang ada ini dengan produk-produk lain, sebagaimana kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang tahapan dari keputusan konsumen gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, untuk mengembangkan posisi merek. Jadi ini kita sudah punya produk, sudah jalan established, kemudian kita lakukan evaluasi gitu ya. Ternyata mungkin bisa jadi produk kita itu sudah baik, dan tapi kita harus selalu berkembang ya, melakukan ekspansi, ataupun kita punya kendala gitu ya yang ingin dieksplorasi, sehingga kita perlu untuk membuka peluang-peluang baru, peluang lain yang bisa dimaksimalkan itu di luar apa yang sudah kita kerjakan ya. Salah satunya adalah melakukan analisis STP atau analisis segmentasi, targeting, dan positioning, yang kemudian kalau toolsnya itu bisa digunakan alat analisis cluster dengan melakukan survei konsumen gitu ya. Salah satu contoh yang ada di
PowerPoint yang kita bahas. Di antaranya adalah kita menanyakan 9 item itu terkait dengan tingkat kepentingan dari konsumen. Jadi menurut mereka itu kira-kira yang paling penting yang mana gitu ya. Sehingga kemudian pertanyaan pertama menanyakan tentang harga, yang kedua menanyakan tentang bagaimana lokasi, outlet, kemudian program-program promosi dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan misal survei dengan 100 orang gitu ya. Maka kita akan melihat dari 100 orang itu berapa persen yang kemudian memiliki tingkat harga beli yang terjangkau itu menjadi hal yang sangat penting dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mereka itu akan cenderung berkelompok gitu ya. Mereka akan kita analisis. Alat analisis ini bisa kita lakukan dengan metode statistik yang kemudian bisa dibantu juga dengan aplikasi. Jadi nanti kita akan masukkan, biasanya kita pakai SPSS dan nanti mereka akan mengelompok. Biasanya kita golongkan pada kelompok 3 kelompok sampai 5 kelompok gitulah. Dan kemudian nanti di sana kita akan melihat klaster-klaster dari karakteristik setiap konsumen. Nah, di sana akan terlihat orang biasanya itu gampangannya ada kelompok orang bawel yang mintanya banyak gitu ya, harga murah, kualitas baik, program promosinya banyak, fiturnya lengkap dan lain sebagainya. Ada orang yang cukup moderat gitu, orang yang ya kalau harga ya bolehlah, enggak, tapi jangan terlalu mahal. Kemudian ada orang yang ya program promo ada dan sebagainya, itu mereka moderat. Dan ada yang orang yang realistis gitu ya, yang ya pokoknya kalau harganya murah ya pelayanan kualitas ya sesuai dengan harga, nggak apa-apa, jangan mengecewakan dan lain sebagainya. Itu nanti akan terkelompok. Nah, kita akan melihat secara potensi dari 100 orang yang kita survei, nanti mana yang paling besar. Oh, ternyata mayoritas pelanggan kita itu keinginannya apa, misal di moderat atau di yang bawel ataupun yang di rasional. Nah, itu nanti karakteristik lebih lanjutnya kita akan mendapatkan deskripsi dari hasil pertanyaan yang mereka jawab. Mana sih yang paling penting buat mereka dan lain sebagainya. Di sana kita juga bisa mengembangkan, oh berarti yang banyak itu ini, dan yang sedikit jumlahnya dan lain sebagainya itu juga bisa kita ekspansi untuk memberikan servis yang lebih baik. Nah, kesimpulannya nanti kita bisa untuk memaksimalkan, mengkoreksi produk kita sesuai dengan keinginan yang kita dapat, keinginan dari konsumen yang didapatkan dari analisis ini, atau kita akan membuat produk baru untuk mengakomodir segmen-segmen lain atau target-target dari konsumen lain yang kita kelompokkan di dalam klaster-klaster itu. Sehingga pilihannya bisa memperbaiki, kalau memang performanya kurang baik maka digeser gitu ya. Atau kita buka yang lain, kalau memang udah baik ya kita tinggal geser ke yang belum terjamah gitu ya, belum terlayani dengan baik gitu. Oke, kemudian terkait dengan strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi itu intinya mungkin sudah pernah kita bahas juga sih sebelumnya. Contoh terkait dengan perbedaan produk gitu ya. Yang paling mencolok yang bisa kita lihat adalah Airbnb dan hotel gitu. Airbnb ini menawarkan menawarkan penginapan yang berada di rumah-rumah atau apartemen-apartemen atau yang lain gitu ya, yang dimiliki oleh pribadi, yang tidak dikelola oleh perusahaan, atau bisa juga perusahaan tapi yang model-model kayak Red Doors dan lain sebagainya gitulah. Tapi Airbnb ini agak istimewa karena dia menawarkan experience untuk bisa dikasih lebih ke rumah-rumah sih biasanya, menyewakan kamar kosong dan lain sebagainya. Jadi beda banget dengan hotel yang dengan SOP-nya, dengan macam-macamnya itu yang sudah kita ketahui. Dan tujuannya keduanya adalah untuk penginapan gitu ya, inti pada pelayanan basicnya gitu untuk orang istirahat, transit dan lain sebagainya.
Nah, ini diferensiasi yang sangat mencolok gitu ya, dan mereka ternyata bisa saling substitusi, dan tentu Airbnb punya pandangan brand tersendiri di mata konsumen dibandingkan dengan hotel gitu. Dan yang berikutnya, perbedaan pelayanan terkait dengan ini, contohnya adalah Gojek ya. Ada ojek dulu, ojek pangkalan, kemudian ojek online. Apa sih bedanya ojek pangkalan sama ojek online? Ya, secara substansial intinya ya pokoknya nganter nyampe tempat gitu, naik motor dan lain sebagainya gitu ya. Tapi secara servis ini sangat berbeda, dan bahkan sekarang ojek pangkalan pun ditinggalkan. Walaupun kita misal kayak di Malang gitu ya, kita turun di Arjosari gitu, di Taspen misalkan, maka kita akan disambut oleh ojek pangkalan. Tapi mayoritas orang akan lebih memilih untuk memanggil ojek online daripada menggunakan ojek konvensional yang memang ojek pangkalan yang sudah ada di situ, bahkan sudah ada di sampingnya gitu ya. Tapi dia mau cari yang jauh gitu kan, manggil dulu dan sebagainya, padahal ya di sampingnya ada ojek pangkalan yang kemudian sampai hari ini akan menjadi konflik gitu ya, antara ojek online dan ojek pangkalan. Ya karena apa ya? Karena servisnya yang pertama terkait dengan kepastian harga, kemudian terkait dengan uh, kepastian apa uh, kemudahan ya, sampai di tujuan nggak usah mengarahkan kanan kiri dan sebagainya karena udah ada maps, kemudian pembayaran juga bisa cashless. Kadang di era sekarang kita nggak bawa uang cash kan gitu, kita bisa pakai GoPay dan lain sebagainya, yang tinggal top up aja, dan berbagai hal. Yang intinya diferensiasinya adalah terkait dengan pelayanan. Dan ya seketika Gojek memiliki brand gitu ya, bahwa tukang ojek itu nggak lagi nggak lagi malu-maluin. Kalau dulu menjadi tukang ojek itu kan profesi yang dianggap cukup tanda kutip memalukan gitu ya, tidak membanggakan lah. Tapi hari ini orang ya biasa aja jadi tukang Gojek, dan mereka relatif bangga dibandingkan menjadi tukang ojek pangkalan gitu. Ini terkait dengan perbedaan desain, strategi diferensiasinya, kita bisa lihat antara iPhone dengan Samsung gitu ya. Coba lihat iPhone 14 Pro Max, kemudian 13 Pro Max, 12 Pro Max, dan seterusnya ini terlihat nggak ada perbedaan yang signifikan ya kalau dilihat secara kasat mata, ataupun mungkin kalau digunakan juga mungkin perbedaannya ya beda-beda tipis gitu ya, bisa kita katakan begitu, walaupun pasti ada upgrade di setiap serinya. Tapi kalau kita melihat Samsung gitu ya, contoh dengan Samsung Z Flip 4 ini ya, dan banyak varian lain yang flip juga, eh, maka kita bisa melihat bahwa Samsung ini eh, membuat desain-desain dari handphone-handphone yang dia miliki itu selalu atraktif gitu ya, nggak itu-itu aja gitu, sehingga dia juga berhasil merebut eh, perhatian market gitu ya, dengan bahwa Samsung akan mengeluarkan produk-produk yang eh, setiap periodenya akan ada kejutan gitu, yang kemudian bisa dinanti-nanti oleh konsumennya, sehingga brand antara Samsung dengan Apple itu di benak konsumen itu pasti beda gitu, walaupun sama-sama bikin handphone. Oke. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan pengembangan merek UMKM. Menurut Kemenkop ada 3 masalah klasik yang dialami oleh UMKM. Di antaranya yang pertama adalah kurangnya pengalaman, kurangnya memiliki jaringan kerja atau networking. Yang ketiga adalah kurangnya pendanaan untuk modal usaha gitu ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana membangun brand gitu ya, membangun merek, ada 3 hal yang mendorong dari rangkaian, atau yang ada 3 rangkaian gitu ya, yang mendorong uh,
pembuatan merek itu. Yang pertama adalah terkait dengan identitas, yang kedua adalah tentang produk dan layanan, yang ketiga adalah asosiasi dengan yang lainnya. Kemudian identitas merek dan sebagainya itu bisa dilihat dari yang di sebelahnya ya, terkait dengan nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasi dan sebagainya. Intinya itu membuatnya jadi beda gitu, dan layanan yang berbeda pula dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian terkait dengan asosiasi yang lain itu maksudnya gini, misalkan kalau yang di pertemuan sebelumnya kita kan melihat Pepsi dengan Lionel Messi gitu ya, dengan bola dan sebagainya diasosiasikan. Maka kalau UMKM mau pakai brand ambassador Messi dan lain sebagainya kan nggak mungkin gitu ya. Tapi ini bisa aja dimaksimalkan dengan beberapa penjual atau beberapa pengusaha UMKM itu bisa mengasosiasikan antara produknya itu dengan dirinya. Nah, misal dirinya itu dicitrakan sebagai bahwa ini adalah UMKM, usaha milik dari orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang macam-macam gitu ya, yang baik lah intinya, yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik, ramah, dan lain sebagainya. Itu juga bisa, nggak harus dengan brand ambassador lain yang mungkin harus membayar atau yang lain, atau mungkin juga dia bisa uh, menggunakan mengasosiasikannya dengan orang-orang terdekat, orang-orang tertentu yang bisa memaksimalkan getok tular kalau dalam bahasa Jawa, atau word of mouth di dalam istilah marketing gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah mengalami atau sudah melakukan konsumsi dan lain sebagainya, kemudian dia akan turut menyebarkan gitu terkait dengan experience dia yang baik terhadap produk dari UMKM ini. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kemudahan saat ini terkait dengan pendaftaran merek untuk UMKM. Di pendaftaran HQ itu ada diskon bagi UMKM yang akan atau yang ingin mendaftarkan mereknya gitu ya, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu rekomendasi dari beberapa instansi gitu ya. Nanti mereka akan dapat diskon harga khusus. Kalau saat ini kurang lebih untuk pendaftar umum mereka harus membayar 500.000 ya di setiap uh, pendaftarannya. Dan untuk UMKM hari ini ada kemudahan dengan diskon, mungkin bisa aja digratiskan juga. Tapi inti dari pengembangan merek usaha kecil atau UMKM ini, keyword utamanya adalah berani tampil beda. Selama dia tidak mau berani tampil beda, maka nonsen suatu UMKM itu bisa berkembang. Tampil beda itu gimana ya? Apapun, karena yang namanya usaha kecil itu ya, semua usaha mungkin awalnya ya kecil, sama dengan manusia yang awalnya kecil, dan dia harus berusaha, dia harus survive, dia harus belajar dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kemudian selalu berbeda antara waktu satu dan yang lainnya. Berbeda ini maksudnya adalah uh, lebih baik gitu ya, dan berani tampil beda itu berani punya diferensiasi, entah itu dalam hal gimmick atau dalam hal yang substantif. Dalam hal gimmick misalkan ya bikin sensasi-sensasi dan lain sebagainya, itu juga salah satu uh, hal yang bisa dilakukan gitu ya, dengan harga yang murah dan lain sebagainya. Berani beda itu di saat yang lain tetangganya masih belum main TikTok untuk jualan, dia udah main TikTok. Yang lain cuman jualan dengan bungkus yang seadanya gitu ya, yang kemudian mengejar harga murah, dia udah berinovasi dengan bungkus yang baik, dengan ada spanduk yang jelas, dengan memberikan uh, diskon tertentu dan lain sebagainya. Pokoknya dia harus beda gitu ya. Berani beda dengan yang lain, agar apa ya, agar awareness itu tercipta gitu ya, agar ada yang diingat dari produk yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Dan sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa dilakukan, tapi kata kunci utamanya adalah
UMKM tersebut harus berani tampil beda untuk bisa mengembangkan merek usahanya gitu ya. Oke, dan tentu tidak ada hal yang instan di dunia ini kecuali Indomie gitu ya. Indomie aja juga harus dibikin dulu kan, nggak langsung dimakan gitu. Jadi ya kita harus selalu berusaha gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini, dan silakan dikerjakan tugasnya eh, di Google Class dan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.